Shalom, selamat pagi saudara-saudari. Hari ini adalah hari yang luar biasa. Mari sebelum kita beraktivitas, kita memperoleh kekuatan baru dengan makanan rohani dari Tuhan terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa yang baik, kami bersyukur Engkau selalu memelihara hidup kami, bahkan pertolongan-Mu tidak pernah terlambat. Berikan kami hikmat-Mu untuk memahami firman Tuhan dan kami siap menjadi pelaku firman yang menyenangkan hati-Mu dan hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tema kita pagi hari ini, Kristus mengenapi hukum. Diambil dari Matius 5 ayat 17 sampai 20. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk mengenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkannya segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Dalam khotbahnya di bukit, Yesus menyampaikan sebuah pernyataan penting yang sering disalah mengerti. Ia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk mengenapinya. Pada zaman itu, banyak orang Yahudi hidup di bawah hukum Taurat yang diberikan Allah melalui Musa. Hukum itu mencakup perintah moral, hukum ibadah, dan aturan kehidupan bangsa Israel. Sebagian orang mengira bahwa ketika Yesus datang, ia akan membatalkan semua hukum tersebut. Namun Yesus dengan tegas berkata, "Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk mengenapinya." Apa artinya Kristus mengenapi hukum? Pertama, Kristus mengenapi nubuatan tentang Mesias. Seluruh perjanjian lama menunjukkan kepada kedatangan Mesias. Nubuat para nabi, korban persembahan, sistem imam, dan berbagai lambang keselamatan semuanya digenapi di dalam Kristus. Yesus adalah anak domba Allah yang sempurna. Yohanes 1 ayat 29. Imam besar agung, Ibrani 4 ayat 14, dan penggenapan janji keselamatan Allah. Apa yang dahulu hanya berupa bayangan menjadi nyata di dalam Kristus. Kedua, Kristus mengenapi hukum dengan ketaatan sempurna. Tidak ada manusia yang mampu menaati hukum Allah dengan sempurna. Semua orang telah berdosa. Roma 3 ayat 23. Namun Yesus hidup tanpa dosa dan menaati kehendak Bapa dengan sempurna. Ia memenuhi tuntutan hukum yang tidak sanggup dipenuhi manusia. Kebenaran Kristus inilah yang menjadi dasar keselamatan orang percaya, bukan usaha manusia menaati hukum demi memperoleh keselamatan. Ketiga, Kristus mengenapi hukuman dosa melalui salib. Hukum Allah menuntut hukuman atas dosa. Upah dosa adalah maut.
Tetapi Yesus menanggung hukuman itu di kayu salib, menggantikan manusia berdosa. Karena itu, keselamatan bukan diperoleh dengan usaha menaati hukum, melainkan oleh kasih karunia melalui iman kepada Kristus. Namun ini tidak berarti orang percaya bebas hidup sembarangan. Yesus berkata bahwa hidup orang percaya harus memiliki kebenaran yang melampaui ahli Taurat dan orang Farisi. Matius 5 ayat 20. Maksudnya bukan lebih hebat dalam aturan lahiriah, tetapi memiliki ketaatan yang lahir dari hati yang diubahkan. Ahli Taurat sering fokus pada penampilan luar, tetapi Yesus melihat hati. Orang percaya dipanggil hidup benar bukan karena takut hukuman, melainkan karena mengasihi Tuhan. Demikian pula Kristus. Ia telah memenuhi tuntutan hukum dan membayar hukum dosa kita. Karena itu, kita hidup dalam ketaatan bukan untuk diselamatkan, tetapi karena sudah diselamatkan. Yesus tidak datang menghancurkan hukum Allah, melainkan menyatakan makin sejatinya dan menggenapi dengan sempurna. Di dalam Kristus kita melihat kasih, kebenaran, dan keselamatan Allah dinyatakan sepenuhnya. Hiduplah dalam ketaatan sebagai respon kasih. Orang percaya tetap menghormati firman Tuhan karena kasih kepada Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau datang bukan untuk meniadakan hukum, melainkan menggenapinya dengan sempurna. Terima kasih karena melalui pengorbanan-Mu kami memperoleh keselamatan dan pengampunan dosa. Ajarlah kami semakin mencintai firman-Mu dan berjalan dalam kehendak-Mu setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.